Kalau saya sebut hal yang lebih tinggi lagi, bos, semua hal yang menyimpang bahkan diketahui oleh Tuhan itu. Ina rabaka labil mirsad. Tuhan melihat segala hal. Surat Al-Fajr ayat 14. Dia terangkan tadi sesuatu yang menuntut pengetahuan internal atau forum internum. Tentu saya nggak ada di dalam forum itu. Ya, fair enough. Tapi ada aspek yang tidak dibahas di situ, yaitu hak warga negara untuk berpendapat tentang isu hubungan antara negara dan agama. Kan itu soalnya. Jadi satu waktu saya naik Gunung Galunggung. Kira-kira jam 12:30 malam turun, diajak diskusi sama masyarakat di situ. Ada perpustakaan kecil. Isi buku-bukunya ada pelajaran komputer. Di desa di kaki Gunung Galunggung itu, tengah malam. Tapi ada beberapa tetangga, karena tahu saya, ada diskusi tentang hal yang oleh Islam dianggap saya tidak tahu, tentang Islam itu, keadilan. Terus saya tanya ke mereka, jadi kalian mau mendirikan negara Islam itu? Tidak. Kami mau mendirikan negara yang berkeadilan, tetapi berbasis Islam itu. Lalu saya tanya, memang gak ada versi keadilan lain selain Islam itu? Memang gak ada, kata dia. Saya bilang ada banyak versinya itu. Ya tapi hanya itu yang kami tahu. Lalu BPIP ngapain kalau begitu? Bang Rocky, sebelum dijawab, ya, oke. sebelum dijawab saya juga ada sesuatu yang menarik dari Bang Rocky nih. Mengenai kebebasan beragama. Betul, kita memiliki kebebasan beragama. Tetapi di dalam agama itu, ada yang mengatur yang tidak boleh bebas. Dari tadi saya bikin asumsi bahwa saya bicara dari perspektif warga negara, bukan perspektif orang beragama itu. Lain itu. Supaya lebih lengkap deh. Menurut Bapak, tar. Ya, nanti dia juga kena ntar. Saya pegang. Aduh, ntar ya. Ini memulai diskusi ini. Tapi yang benar memang Nabi yang belakangan itu bukan membatalkan yang dulu. Dia menggenapi yang dulu. Iya, itu artinya menyimpangkan itu. Janganlah engkau. Lalu kalau iya itu di dalam satu agama tertentu dianggap menggenapi, menyempurnakan. Tetapi secara logis itu artinya menyimpangkan supaya dia dapat diferensial. Enggak, saya mau bilang gini. Bentar. Sedikit. Tunggu ya, hak saya masih panjang ya. Iya. Sebetulnya kan kita toh akui bahwa ketika Nabi Muhammad itu datang, dia kan dianggap sebagai orang yang gila di kalangan masyarakat di mana dia hadir. Maksudnya adalah kalau sampai prinsip Anda bahwa sesuatu yang di dalam itu tidak boleh dikeluarkan juga diterapkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu menyampaikan sesuatu yang berseberangan dengan apa yang diyakini para pemuka Mekah waktu itu, kan menjadi bermasalah, itu loh. Nggak harus. Tapi beda kondisinya, masyarakat sekarang kan sudah jelas nih. Iya kan? Poinnya adalah artinya masyarakat yang beragama bukan pada saat itu di mana masyarakatnya masih jahiliyah. Saya lanjutkan ya. Nah, sebelum dilanjutkan satu ayat aja. Janganlah engkau kira atau sangka saya datang untuk meniadakan hukum Taurat atau hukum kitab-kitab yang lain. Aku datang untuk menggenapinya. Matius 17. Saya ngerti problem ini, tapi saya nggak mau menyebut problem di dalam teologi. Kalau saya sebut hal yang lebih tinggi lagi, bos, semua hal yang menyimpang bahkan diketahui oleh Tuhan itu. Ina rabaka labil mirsad. Tuhan melihat segala hal. Surat Al-Fajr ayat 14. Saya lanjut ya. Sekarang dalam soal keterangan prinsip bernegara itu, lebih banyak mana? Warga negara atau umat beragama di Indonesia? Warga negara. Risetnya karena di Indonesia itu automatically namanya warga negara Indonesia ya beragama. Nah, di situ soal masalahnya. agamanya apa itu urusannya Ya, masing-masing. itu masalahnya. Gak ada masalah dong, Mas. Ya, saya mau terangkan masalahnya itu. Bang Rocky, saya nggak nangkep korelasinya, Bang. Oke, saya terangkan korelasinya ya. Saya terangkan perlahan-lahan ya. Anda anggap bahwa sama jumlah warga negara dan sama dengan jumlah orang beragama. Artinya, semua orang memakai agama sebagai kewajiban. Betul tidak? Itu kita jelas. Apa? Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara tentu dia harus memiliki keagamaannya masing-masing, harus beragama. Maka dilarang komunisme di Indonesia. Jangan panjang-panjang, ini problem of logic saja. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Sudah jelas itu kan hak, ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Bukan saya mau main-main dengan agama, tapi saya mau konsisten di dalam pandangan konstitusi, agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally
agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi secara matematik, kalau jumlah warga negara sama dengan jumlah umat beragama, agama itu bukan hak tapi kewajiban itu. Atau Anda bisa balik, semua orang memakai haknya, oke. Tapi keterangan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda menghindari orang memakai agama sebagai hak. Nangkap gak korelasinya tuh? Sebelum saya lanjut ke bab 3. Tunggu, Ya. saya mau beresin dulu ini. Karena kita mau fair dong. Itu. Bukan, Ya bukan kalau konsultasi. diskusi seperti ini menarik, Yes. cuman artinya memang kita berbeda ya. Ya, Soal tapi saya Bukan nggak berbeda. berharap Ini jawab menjawab loh. Saya berharap Anda selesaikan. Dia mau jawab boleh nanti. Iya, ini bukan beranggapan di dalam negara ini agama itu hak atau kewajiban. Itu mesti diputuskan dulu tuh. Nggak perlu diputuskan. Konstitusi bilang itu hak. ya, hak dan kewajiban itu tidak satu, nggak bisa dikotomis. Resultantanya 0 kalau hak dan kewajiban. Nggak ada hak itu didamping oleh kewajiban. Itu dua form yang berbeda. Karena itu buka konstitusi deh, supaya kita fair debatnya di sini. Ya makanya lanjutin aja. Karena itu saya mau terangkan tadi bahwa kalau ini negara berdasarkan agama, negara yang beragama, maka agama menjadi kewajiban. Begitu cara membaca secara a contrario. Kan gitu. Soalnya ini kan bukan negara agama, berarti agama bukan kewajiban. Itu pilihan etis seseorang. Oke, dia pakai aja. Tetapi secara institusional, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu prinsip sekulernya di situ. Bahwa orang diminta oleh komunitas beragama, iya. Nah kita kan takut untuk debat soal-soal yang fundamental semacam ini kan. Termasuk Islam takut ya debat soal beginian. Tanggung dia ngomong begituan. Enggak. Oke, Saya enggak. you setuju apa enggak coba? Ya, saya sangat setuju. udah. Bahkan saya sangat setuju kalau ruang agama itu adalah wilayah-wilayah Ya, privat. Oke, stop sampai di situ ya. Saya terusin ya. Oke. Terusin. Ya. Jadi dengan dalil itu kita masuk pada problem hari ini. Ada semacam antropologi yang dipaksakan pada warga negara bahwa agama itu harus melekat dalam diri seseorang tuh. Kalau saya ateis, apa dasarnya? Bisa nggak Muslim jadi ateis? Saya habis baca buku, kira-kira 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Judul buku itu adalah Ateis Muslim. Ditulis oleh Ali Rizvi. Anak judulnya Journey from Religion to Reason. Muslim Ateis, anak judulnya, perjalanan dari agama menuju akal. Yang nulis Ali Rizvi. Yang beri pengantar, Richard Dawkins. Yang nulis God Delusion. Seorang ateis. Sekarang, pertanyaannya, kenapa si Ali Rizvi ini yang mengalami problem teologi karena itu dia bergerak dari agama pergi pada akal, minta, kata pengantar, dari seorang yang nyata-nyata ateis. Saya tunjukkan bedanya. Penulis ini, Ali Rizvi ini, dia datang dari standar berpikir religi, lalu dia perlahan-lahan secara tarikatif pergi pada akal. Jadi dia memakai akal untuk menerangkan perjalanan dia dari agama. Jadi dia basisnya agama. Richard Dawkins tidak pernah percaya pada agama. Dia membuang agama. Yang unik adalah, kalau saya baca buku itu, Richard Dawkins justru memuji si Ali Rizvi dengan kalimat yang agak bombastis. Dia bilang begini, buku ini menjadi sangat penting karena ditulis oleh seseorang yang datang dari komunitas religi, yaitu Muslim. Kita bayangkan, pujian itu ada pujian akademis. Tetapi orang anggap itu promosi terhadap ateisme. Promosi supaya Muslim itu pergi pada ateisme itu. Kan itu masalah kita kan. Nah kedunguan-kedunguan ini yang membuat kita nggak mampu untuk bercakap-cakap secara nyaman, secara enak, secara santai gitu. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, duel argumen di semua tempat yang saya perhatikan, soal Panji Gumilang segala macam, itu sama dengan duel argumen soal JIS. Rumputnya mau hijau apa mau dibikin tebal tuh. Sama aja, karena nggak ada perspektif warga negara di situ. Jadi kekacauan ini menunjukkan bahwa tahap bangsa ini masuk di dalam satu strata baru, mempergunakan argumen publik nggak ada. The use of public reason nggak ada. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini? Sehingga isu semacam ini bisa dihadirkan berjam-jam, berminggu-minggu tuh. Saya pernah diundang kasih ceramah di Ngeruki, pesantren Ngeruki di Solo. Saya masuk, diundang ketika Abu Bakar Basir masih ada di dalam penjara. Saya duduk di kursi Abu Bakar Basir, ditemani oleh bukan anaknya, adiknya tuh. Dipasang CCTV, laporannya ada 4.000 orang mau dengar ceramah saya tuh. Saya masuk ke situ, polisi bilang begini, Pak Rocky ini sarang teroris, jangan ke situ. Saya bilang saya diundang sebagai non-muslim untuk bicara di situ tuh. Di forum internum mereka. Jadi saya paham, mereka paham tentang hak dia sebagai warga negara untuk mendengarkan uraian lain yang pasti sifatnya sekuler tentang hubungan antara negara dan agama. Saya datang ke situ. Polisi bilang begini, ini sarang teroris. Saya bilang, oh ya, kalau ini sarang teroris, pasti ini sarang intel. Logikanya sama kan? Jadi saya nggak cemas di situ. Karena pasti saya akan direkam, nggak ada soal. Dan pasti saya akan diamankan di situ kan. Jadi hubungan-hubungan semacam itu, bahkan orang marah ke saya, ngapain lu ngomong di Ngeruki? Lo gue diundang buat ngomong di situ. Adi Armando pasti nggak bakal diundang di situ tuh. Taruhan sama gue. Dan posternya di belakang situ Isla, namanya Ngeruki, nama saya Rocky.
bersama Rocky di ngeruki. Enak, dia bilang begitu. Nah saya balik lagi pada problem kita hari ini ya. Kita tahu genealogi dari Al-Zaitun itu dipakai sebagai umpan untuk memetakan potensi keretakan bangsa atau potensi untuk memecah belah bangsa. Sama aja. Jadi itu dalilnya sebetulnya tuh. Kenapa isu ini panjang terus? Kenapa headline dibikin terus? Karena petanya belum dapat. Peta buat apa? Ya buat pemilu. Kenapa itu diangkat sekarang? Karena sekarang tahun pemilu. Kenapa JIS diangkat terus-menerus? Karena tahun pemilu. Jadi hal-hal yang sifatnya forum internum itu biarin aja. Kita batinkan aja tuh. Dan kita coba lihat bagaimana kekuasaan memanipulasi opini publik dengan mengerahkan energi publikasi headline itu ke Indramayu. Sementara tukar tambah koalisi, upaya untuk menghalangi pemilu yang jernih itu, makin lama makin terlihat kebusukannya itu. Asak-kusuk politisi elit itu. Jadi buat menutupi kebusukan elit, maka kamera disorotkan ke JIS, kamera disorotkan ke... Kan kita mesti waspada juga dengan cara berpikir itu. Jadi jangan sampai cawe-cawe di bidang agama sebetulnya diumpankan untuk mempercepat cawe-cawe di bidang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.